Hi everyone, how are you today? I wish all of you are fine. Alright, back again to English ID channel. This time we are going to talk about part of speech part 2. Yang mana kita akan membahas tentang what is pronoun. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang noun atau kata benda, yang mana kalian bisa melihat videonya pada link di atas. Oke, lanjut kita bahas tentang apa itu pronoun. Pronoun adalah kata ganti benda atau dengan kata lain, pronoun dipakai untuk menggantikan noun, yang mana noun ini bisa jadi seseorang, suatu benda, tempat, atau bahkan tindakan atau gagasan. Nah, benda tersebut bisa jadi benda mati atau benda hidup. Misalkan kalau contoh benda mati seperti meja, kursi, rumah, mobil, batu, dan seterusnya. Sedangkan untuk contoh benda hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu untuk contohnya seperti myself, himself, mine, ours, yours, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Yang berikutnya, pronoun dipakai untuk menghindari terjadinya repetisi atau pengulangan kata di dalam kalimat, yang mana ketika kita menggunakan pronoun, kalimat kita akan menjadi lebih bagus ketimbang tidak menggunakan pronoun atau kata ganti orang. Atau kata ganti untuk benda, kata ganti tempat, atau bahkan tindakan atau gagasan tadi. Untuk contohnya di sini, misalkan Andy is my best friend. He is always doing good thing. Bisa kalian lihat, kata yang berwarna merah adalah merupakan pronoun. He. He adalah pronoun dari Andy, yang mana he ini menggantikan seseorang atau nama seseorang, yaitu Andy. Jika kita tidak menggunakan pronoun, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Andy is my best friend. Andy is always doing good thing. Jadi seperti itu kira-kira. Maka kalau tidak menggunakan pronoun, kalimatnya akan terjadi repetisi atau pengulangan kata yang mana akan mengurangi kualitas dari kalimat yang kita buat. Selanjutnya, kita lihat dulu personal pronoun. Personal pronoun adalah bentuk kata ganti yang digunakan untuk menerangkan kata benda secara spesifik. Misalnya, seperti menyebutkan nama orang, nama benda, nama hewan, dan lain sebagainya. Contohnya bisa kalian lihat di dalam tabel-tabel berikut ini. Di sisi kiri ada pronoun yang lebih sering disebut sebagai I, you, they, we, he, she, dan juga it. Atau biasanya kebanyakan orang biar lebih mudah menghafalnya, mereka menyebutnya sebagai I, you, they, we, dan he, she, it. Untuk artinya, I berarti saya atau aku, you berarti kamu, they mereka, we kita atau kami, he dia untuk orang yang laki-laki, she dia untuk orang yang perempuan, dan it dia untuk hewan atau benda. Contohnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. You are so smart in English. Kamu sangat pintar di pelajaran bahasa Inggris. They will come.
mereka akan datang. We have to study hard. Kita harus belajar dengan giat. He is my father. Dia adalah ayah saya. She is my sister. Dia adalah saudara perempuan saya. It is my book. Itu adalah buku saya. Yang berikut kita lihat possessive pronoun. Possessive pronoun berperan sebagai pengganti kata benda untuk menyatakan kepemilikan. Jadi pronoun yang satu ini menyatakan benda itu milik siapa sih? Seperti itu ya. Contohnya, pada tabel berikut, pada bagian sebelah kiri ada pronoun dan possessive pronoun. Di sini saya sudah membedakan dan memisahkan antara pronoun dan possessive pronounnya. Yang pertama ada pronoun I. Possessive pronoun dari I adalah mine. Possessive pronoun dari you adalah yours. Possessive pronoun dari they adalah theirs. Possessive pronoun dari we adalah ours. Possessive pronoun dari he adalah his. Dan possessive pronoun dari she adalah hers. Artinya, mine memiliki arti milik saya atau milikku, yours milikmu, theirs milik mereka, ours milik kami atau milik kita, his miliknya atau milik dia, dan hers miliknya atau milik dia untuk perempuan. Contohnya, the book is mine. Buku itu milik saya. The pen is yours. Pena itu milikmu. This house is theirs. Rumah ini milik mereka. That food is ours. Makanan itu milik kami. These ducks are his. Bebek-bebek ini adalah miliknya. Those pens are hers. Pena-pena itu adalah miliknya. Yang berikutnya adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun merupakan bentuk kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat tersebut melakukan tindakan yang sama dengan objek yang menerima tindakan. Jadi maksudnya, tindakan tersebut dilakukan kepada dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada tabel berikut. Reflexive pronoun dari I adalah myself. Reflexive pronoun dari you adalah yourself atau yourselves. Reflexive pronoun untuk they adalah themselves. Reflexive pronoun untuk we adalah ourselves. Reflexive pronoun untuk he adalah himself. Reflexive pronoun untuk she adalah herself. Dan reflexive pronoun untuk it adalah itself. Nah, kalian bisa memperhatikan pada yourself dan yourselves. Yourself yang bentuk pertama adalah untuk bentuk tunggal. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu yourselves adalah untuk bentuk jamak. Sebenarnya yourselves dan juga themselves dan ourselves adalah bentuk jamak. Tapi di sini saya menggabungnya ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa memahami perbedaannya. Nah, untuk contohnya, di sini saya membuat dua contoh. Yang pertama, I will learn by myself. Saya akan belajar sendiri. Yang kedua, they said that they are going to buy the fruits by themselves. Mereka bilang, mereka akan membeli buah-buahan itu sendiri. Bagaimana? Dari contoh-contoh ini, apakah kalian sudah memahaminya? Terakhir, tugas. Selanjutnya, silakan kalian menjawab soal-soal berikut di kolom komentar. Yang pertama, bla bla bla
are my friends. Yang kedua, the food is bla bla bla. Yang ketiga, she want to go by bla bla bla. Yang keempat, bla 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 go to school by our bicycle. Yang terakhir, Sean just come with his father. Bla 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 feels so tired. Nah, kira-kira pronoun apa nih yang sesuai untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut? Coba kalian jawab di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Don't forget to subscribe this channel so you will won't miss the new video. Thank you for learning with English ID. See you on the next video. Bye bye.